silaturahim dan studi tiru SDIT Al-Barkah Cimanggis Depok. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk foto bersama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. All praise belongs only to Allah Subhanahu wa ta'ala, who has given us the blessing of health, opportunity, and guidance, so that we can gather today in this beloved place SDIT Miftahul Ulum Cinere Depok. Salawat and salam be upon the noblest of messengers, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and also to his family members, his noble and blessed companions, and to all his followers until the day of reckoning. Hadratul Mukarramin, Sadatul Ri'asah, Bimuassasah, Miftahil Ulum Ad-Diniyah, Sayyidi Abuya Haji Muhammad Haim, Sayyidah Haja Balija Siddiq, wa Sayyidi Haji Abdullah Haim. The Honorable Principal of SDIT Miftahul Ulum, Bapak Dedi Susanto STMPD, the Honorable Vice Principals of SDIT Miftahul Ulum, Bapak Muzakir Harun Al-Qasim, SAG MPD, Bapak Dede Suryadi MPD, Ibu Firza Andianti MPD. The Honorable our guest from SDIT Al-Barkah, Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Said MU as Chairman of SDIT Al-Barkah Foundation, Ibu Dr. Ratnya Munaya as Treasurer of SDIT Al-Barkah, Ibu Siti Latifah MM as Human Resource Manager of SDIT Al-Barkah, Ibu Ria Mahdia SPD as Principal of SDIT Al-Barkah, Bapak Muhammad Nasiruddin SPD as Vice Principal of Curriculum, Bapak Muhammad Nurul Abadi SPD as Vice Principal of Student Affairs, Ibu Nita Nur Safitri Eskom as Vice Principal of Facilities and Infrastructure, and the Honorable Bapak Ibu Tafiz, Teacher of SDIT Al-Barkah, and also the Honorable dear audience. Ayuhal hadirun al-kiram, sabahul khair, sabahul nur. Kaifa halukum fi hadal yawm? Alhamdulillah, ana bi khair wa anta? Alhamdulillah, ana bi khair. Syukran. Kunna mutahammisin bi hadal barnamij. Indana duyufun karimah. Ahlan wa marhaban bi khudurikum. Alhamdulillah, today we have a very special guest from SDIT Al-Barkah. Not just a guest, but a new friend with whom to share new knowledge. I have a pantun for you. Don't forget to say cakep ya. Pergi haji ke kota Mekah, singgah sebentar di Madinah. Selamat datang SDIT Al-Barkah. Semoga kunjungan ini membawa sakinah. We are honored to have you here. Hope we can learn something new today. I also have a button for you. Please say cakep ya. Jalan-jalan ke Pondok Labu. Cakep. Pulang ya membeli jamu. Senang hati menyambut Bapak Ibu. Mari bersama berbagi ilmu. Now let's start today's event with reciting the Holy Quran by our friends from class 1B. Please join us, our friends.
Sadaqallahul azim. Jazakumullah khairan katsiran ayyuhal ashab, rahimallahu rahmah wasi'ah liqariha wa sami'iha. Proceeding the opening ceremony, we would like to request everyone to please stand up for Indonesian national anthem and march as stated before us. Bapak Ibu dimohon berdiri. which will be led by Ustaz Andri. Please join us, Ustaz Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ayahanda Haji Abdullah M selaku pengurus harian Yayasan Miftah Ulum. Mohon izin Bapak Haji Bapak Dakir Bapak Ibu Desa selaku manajemen SDN Miftah Ulum, dan juga
Mohon izin Ketua Yayasan SDIT Al-Barkah Ustaz Muhammad Said serta Bapak Ibu Guru yang telah hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menjaga kami waktu kecil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminat yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Rabbi awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami agar kami selalu bersyukur kepadamu atas kenikmatan yang Kau selalu berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Wa na'mal salihan tardah, dan agar kami melakukan amal saleh yang Kau ridhoi. Wa aslih lana fi dzurriyyatina, dan karuniakanlah kebaikan kepada kami dan keturunan-keturunan kami. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami dan keturunan-keturunan kami termasuk golongan orang-orang yang menunaikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Zat yang Maha mengabulkan doa. Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, berkahilah kami dan anak-anak kami. Wahfadhum, dan jagalah mereka. Wa la tadarrahum, dan jangan Kau berikan kemudaratan kepada mereka. Warzuqna rizqa birrahum, dan karuniakanlah kepada kami dan kepada anak-anak kami rezeki terbaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami dari istri kami, suami kami, dan keturunan-keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna wa ahlina wa dzurriyyatina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, dan keturunan-keturunan kami termasuk ahli Al-Quran. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui hati-hati ini. Qad ijtama'at 'ala mahabbatik, berkumpul atas dasar kecintaan kepadamu. Wal taqat 'ala ta'atik, dan bertemu atas dasar ketaatan kepadamu. Wa tawahhadat 'ala da'watik, dan bersatu hati ini atas dasar dakwah di jalanmu. Wa ta'ahadat 'ala nusrati syariatik, dan hati-hati ini berjanji, ya Allah, akan selalu membela syariatmu, ya Allah. Fawathiqillahumma rabitataha, maka dari itu kuatkanlah ikatan kami, ya Allah. Wa adimuddaha, dan kekalkanlah kecintaannya. Wahdiha subulaha, dan tunjukilah jalannya. Wa mlaha binurikal ladzi la yakhbu, dan penuhilah hati-hati kami, ya Allah. Penuhilah hati-hati ini dengan cahayamu yang tidak akan pernah redup. Binurikal ladzi washrah suduraha bi faidil imani, dan lapangkanlah dada-dadanya dengan keimanan kepadamu, ya Allah. Wa jalil tawakkul 'alaihi, dan tawakal yang baik kepadamu. Wa ahliha bi ma'rifatik, dan hidupkanlah ia dengan mengenalmu. Wa abidha 'ala syahadati fi sabilik, dan matikanlah ia atas syahadat di jalanmu. Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pelindung lagi Maha Penolong. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah zalim kepada diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan Engkau tidak memberikan rahmat kepada kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini, ya Allah, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami,
kebaikan di dunia dan kebaikan nanti kami di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Next is the opening remarks from Bapak Haji Abdullah HM as the representative of Miftahul Ulum Antimia Foundation. Please join us, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam walladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan utama yang saya hormati Bapak Kepala SDIT Tahulu, Bapak Dedi Susanto SDMP, beserta Bapak Wakil Bidang Kurikulum Bapak Muzakir Al-Harshi, Bapak Dede Suryadi, kenalnya ya Pak Dede ya, yang kecil mungil Pak. Beliau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kemudian ada di ujung saya Ibu Firza Ardianti, itu yang sebelah. Itu Ibu Wakil Bidang Sarana dan Prasarana. Beliau yang sudah menjadikan Miftahul Ulum sebagai sekolah adiwiyatan mandiri. Yang saya cintai dan saya muliakan, guru saya ini, ternyata beliau itu kenal dengan paman saya Haji Abdullah bin Darul Rahman. Nggak tahu tuan dia waktu saya semudaan saya nih. Saya baru 36. Bapak Kiai Dr. Andes Muhammad Said, ahlan sahlan di Miftahul Ulum, sehat selalu. Ibu Wakil bidang yang saya sebutkan sama, ada sarana dan prasarana, ada kurikulum serta kesiswaan. Bapak Ibu kepala sekolah boleh ya? Bu ini ya. Ada di pengenal Bapak serta rekan-rekan guru yang saya cintai. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam izinnya pada hari ini saudara kita yang satu kabupaten, satu kota, kayaknya kalau kedengaran Cimanggis itu jauh banget. Kalau Kaliwangtol nggak sampai 3 menit dari sini. Karena dengan adanya silaturahim, maka kita saling kenal, saling berbagi. Ada yang istimewa di Miftahul Ulum. Tapi intinya silaturahim kita yang senantiasa kita jaga. Terlebih-lebih sama SDIT. Cuma kalau alangkah lebih banyak prestasinya ketimbang Miftahul Ulum. Saya bukannya begitu dari Pak Dedi. Saya bilang, ya kalau saya setirnya begini bukan sehari ini ada apa begini, enggak. Saya mau udah setiap hari. Jadi kata istri saya, Mbak,
jas jangan selalu lupa dipakai gitu. Untuk apa? Karena manusia udah tua anaknya masuk angin. Salawat dari Islam semoga tercurahkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya baru kali ini ya ada orang setuju aku, saya briefing di briefing kemarin saya dalam kelas sekolah, saya bilang nih yang datang siapa sih gitu. Sampai saya bilang ini sih di briefing, saya betul datangnya semuanya kayak briefing, nggak semuanya, saya nggak lewat dari jam 9 setiap hari. Saya di sini bendahara sekaligus BPH, Badan Pengurus Harian. Jadi tahu banget saya siapa yang males, siapa yang datang telat, saya tahu. Kalau saya lagi malas setengah 7 saya udah nongkrong di sini. Saya bukain pintu supir yang mau orang tua yang mau turunin anak saya, hujan yang mayungin. Jangan dicontoh jelek. Jeleknya datang pagi-pagi. Gitu. Saya punya anak asuh di rumah. Kurang lebih hampir 60 saya asuh. Jadi pagi-pagi setengah 6 itu udah di atas lantai 3. Saya punya burung hampir 60 ekor. Jadi harus saya asuh tiap pagi. Ngasih makan, ngasih jagung, kangkung, wajib, milet, kenaristik. Tapi aktivitasnya setiap hari. Padahal udah masalah kecil. Tapi naik terus setiap hari. Pagi, sore, kalau sore hidupin lampu untuk burung-burung jangan sampai digigit nyamuk. Kalau burungnya sensitif, kalau digigit nyamuk tuh mati. Iya, kenari, burung kenari kalau digigit nyamuk mati. Makanya kalau malam ditutup jangan kena angin. Sama gitu. Kita harus seperti itu. Nah jadi Miftahul Ulum itu tidak ada yang istimewa ya. Ustazah, para asatidz tidak ada yang istimewa. Kalau Mbak Kiai masuk ke sini, ada yang kita perlu gitu ya. Kalau buat saya biasa aja. Setiap orang masuk datang ke sini tuh enak amat sih ya kayak gini. Bukan sekedar kita masuk masjid ini, gitu ya. Bukan sekedar. Ada udah kita kasih tahu anak-anak udah pakai aja atas, nggak mau udah tradisi masuk udah centeng sudah kalau di atas itu menjadi kebiasaan kita. Gitu. Jadi terkesan bersihnya seperti itu. Ya wajar kalau yang tahu ini dapat hadiah tangan diri. Dan kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala SDIT Miftahul Ulum. Ini kepala sekolah yang pertama Pak. Berapa Pak? Bapak kalau bisa nyebutin saya kasih uang. 13 tahun kepala sekolah Pak. Dia mengenali 20 katanya. Jadi 4 periode ini ya. Beliau Dedi Susanto, orang Betawi, tapi namanya Dedi Susanto. Kalau Bapak punya KDM, ini KDS, Kang Dedi Susanto. Jadi pada kesempatan hari ini mohon maaf ketika kehadiran Pak Kiai dengan rekan-rekan Miftahul Ulum barangkali sambutan kami ya kurang berkenan gitu ya. Saya Betawi jadi ngomong begini aja, gak usah pakai dilagu-laguin, apa adanya aja, udah jeleknya begini. Jadi kalau saya ketua yayasan, kakak saya paling tua, namanya Al-Karam Said Muhammad, 37 tahun di Saudi. Terus ada lagi satu ibu wakil, namanya Ibu Hajah Wahijah. Nah baru saya, ya, baru saya di sini. Walaupun saya bendahara, saya tiap hari sini. Ya, nggak ada garam kalau nggak ada saya di sini. Kalau ibarat sayur nggak ada garamnya kalau nggak ada saya. Kalau kita raker nih, ini kita raker nih. Ketua udah sambutan, wakil sambutan. Kalau saya belum sambutan tuh, ini semua ini beliau udah masih nggak mau gitu. Karena kalau sambutan pasti keluar duit saya. Coba. Itu untuk memotivasi. Jadi saya sebagai bendahara yayasan sekaligus DPH Badan Pengurus Harian, semua aktivitas ya ini super camp Al-Quran di puncak pramuka di mana saya ada. Cuma saya dua, yang dua enggak, karena yang dua lebih tua dari saya. Kakak saya udah 74. Tapi
Tapi yang wakilnya lebih muda dari saya, adik kelas saya. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan silaturahim pada kesempatan hari ini bisa menjalin ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan Miftahul Ulum nggak akan pelit ya, tapi nanyanya jangan terlalu susah-susah. Kalau mau bertanya yang gampang-gampang aja, biar saya jawabnya juga enak nanti gitu. Nah, mudah-mudahan bukan studi tirunya ya, tapi yang penting silaturahim kita terus terjaga, terutama Pak Dedi dengan Ibu ya. Ibu sering, Bapak sering ke sana. Tapi kalau dia baru pernah kali sini kena cas dulu kalau itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru dari Al-Barkah serta Pak Kiai sebagai yayasan. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita sampaikan atau berbagi ya, semuanya untuk kebaikan siswa-siswi kita. Harapan kita untuk anak, mudah-mudahan sampai jam berapa ya? Jam 3 di sini. Kalau sampai jam 3 ya beli nasi sendiri, jangan nyampe nasi ya. Kalau dia bilang sampai jam 3 kita bikin prasmanan, kayak nggak bilang sih, bilangnya jangan sampai jam 12 gitu. Oh jangan sampai jam 12. Ya insya Allah ya, nggak usah takut sini. Nanti saya silahkan, nanti belum disuruh tadi Pak ya, silahkan itu kalau setiap sesuatu yang ditaruh di depan harus dimakan ya. Kalau dilihatin cuma dilihatin, entah pulang nggak doyan apa ya, nggak dimakan. Jadi begitu ngomongnya ntar tuh. Heran ya, bilang ini emang nggak ada plastik apa? Plastik apa? Gitu. Sekali lagi mohon maaf, jadi saya suka bercanda. Mudah-mudahan silaturahim kita terus terjaga. Jangan beliau aja yang datang ke sini Pak. Kapan-kapan kita juga datang ke Al-Barkah. Nanti kalau ini dikurang nih kalau bagus bener ini gitu kan. Kalau yayasan ya dengan aja Allah. Jadi kami lah yang merekayasa semua di sini ya gitu. Kalau saya dapat pergi ke mana, saya selalu kalau jalan tuh saya foto ya. Ini kayak begini nih, dapat di mana sih ya ini? Dapat informa nih. Saya begini kan dapat informa, bagus dah kayak gini. Beliau dari guru-guru kepala sekolah nggak tahu, pas hari H kemarin peresmian raker dapat udah kayak gini. Itu 650 siswa masuk ya di sini. Hari ini kita dipisah-pisah. Kelas 3 di sana, kelas 5 di sana. Tapi setelah ada aula ini tadi cuma kecil ya itu. Saya jadi cerita aja, jadi sombong ini. Oh tadi. Enggak, siapa tahu nanti beliau juga muda. Bongkar aja tuh Pak Kiai ini samain yang tahu dulu gitu ya. Dari mana ya itu? Uang setahunan gitu. Jadi kalau ngumpulin orang tua murid kelas 6, ibu dan ayahnya datang ke sini, justru aku paling jahil nih. Kita kan kadang-kadang kalau ada perintah kepala sekolah datang, kita datang. Tapi kalau kepala sekolah bilang nggak datang, ya kita nggak datang. Tapi kebanyakan datangnya. Nih, siswa apa orang juga nggak masuk. Kepenuhan, ini itu kita. Wah, kita kan jadi pikiran tuh. Waduh, gimana nih? Orang-orang libur kemarin tanggal 26 kan libur tuh 25 tanggal libur panjang. Saya nggak kemana-mana ya. 2 minggu siang malam saya kerjain. Ini ruangan baru jadi pakai datang sini, makanya kena budget dan saya bilang. Oh itu ruangan baru. Ruangan baru karena pakai gue datang ke sini jadinya saya buka. Ini barangkali kita masih pakai. Kalau saya ngomong terus bisa jam sampai jam. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini harus kita cari. Bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ala husni mulahadhatikum. Next, we have our school profile video. Dear audience, enjoy watching. وإذا قيل لهم اسجدوا
segala sesuatu yang baik dimulai dengan kalam Allah. Di SDIT Miftahul Ulum, anak-anak dididik untuk mencintai Al-Quran sejak dini. Mereka belajar, memahami, dan menghafalnya agar tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia. Sejak pertama kali melantunkan kaki di sekolah, kami dibiasakan dengan adab, menyapa dengan senyum, memberi salam kepada guru, dan menunjukkan rasa hormat. Nilai-nilai sederhana ini adalah fondasi kuat untuk membentuk karakter yang kokoh. Di lingkungan sekolah yang kondusif, anak-anak diajarkan 7 habits Islam. Senyum, sapa, salam, sopan, sabar, saling, dan sahaja kepada sesama. Dengan kebiasaan inilah mereka tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, penuh empati, dan siap menjadi teladan. SDIT Miftahul Ulum menghadirkan pendidikan yang seimbang antara ilmu agama, akademik, dan keterampilan hidup. Kegiatan belajar mengajar ditanggung oleh guru-guru yang berdedikasi, serta program tahfiz Quran yang menjadikan siswa-siswi kami dekat dengan alam manusia. Dengan visi misi mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas dan berwawasan lingkungan, serta mencetak generasi Qurani, dan kami memberikan pendidikan seksualitas kepada anak dalam usia sedini mungkin, agar mereka dapat berkiprah di masyarakat yang berkebinekaan. Alhamdulillah, prestasi demi prestasi telah diraih siswa-siswi kami. Baik di bidang akademik, tahfiz, maupun dalam akademik.
Quran. Waktu bernafas segar. Syukran kasiran ala husni mulahazatikum wa ahtimamikum. Okay, now let's hear remarks and response from our distinguished guest, representative from SDIT Al-Barkah. Walang papatun for SDIT Al-Barkah. Please stay cakap ya. Oke. Berikan untuk hari ini. Bungkusnya rapi pakai kelapa. Selamat datang Bapak Ibu di sini. Senang sekali kita bisa berjumpa. Listeners, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Said M. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al minna wa la fina sakiyan wa la mahrum. Al-mukarramun wal muhtaramun, wabil khusus 3 serangkai saya nyebutnya ya, pendidikan di lingkungan sekolah SDIT Miftahul Ulum sekaligus juga yayasan yang membawahinya, yaitu Bapak Ustadz Muhammad, kemudian Bunda Ustadzah Bahija, dan juga Masya Allah ya Ustadzuna Ustadz Hadi Abdullah SPDI yang tadi telah menyampaikan sambutan pencerahan luar biasa ya, beri semangat, beri motivasi. Juga yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jajaran pengurusan sekolah di SDIT Miftahul Ulum, kepala sekolahnya, wakil kepala sekolahnya, seluruh stakeholder, bapak, ibu, guru, adik-adik, siswa-siswi SDIT Miftahul Ulum yang sangat memberikan good inspiring buat kita ini melihat anak-anak tampil ya dengan fasihnya bahasa Inggris, bahasa Arab, Masya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita tiru di Al-Barkah. Amin. Saya pengen pantun dulu boleh ya? Masya Allah, paling enak nasi biryani disajikan di atas baki. Semoga kita semua yang silaturahmi di tempat ini panjang umur, murah rezeki. Bapak Ibu sekalian, luar biasa ketika kami tadi sampai ke lingkungan SDIT Miftahul Ulum ini, Masya Allah ya. Artinya memang bukan kami mengada-ngada ya, masuk suasana
terasa nature, sejuk, alami. Bahkan yang kita dengarkan itu ada burung apa itu Pak Ustaz Abdullah? Suaranya ya. Tapi itu dari ini ya, familiar ya, nggak terlalu bukan belajar di kelas enggak ya? Malah menjadi ini ada ya, menjadi apa namanya, irama alami yang didengar setiap hari. Ya, jadi ini SDM tahun lebih luar biasa nih. Kalau boleh bilang, ya sepenuhnya lingkungannya bertasbih semua di sini. Pohonan, dedaunan, ya, dan guru-guru gitu kan. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Sebuah environment, lingkungan bi'ah salihah, lingkungan yang baik insya Allah. Bapak Ibu sekalian, kedatangan kami ke Miftahul Ulum ini tentunya yang pertama adalah tidak lain ya, dengan tujuan yang silaturahim, menyambung ya, hubungan persaudaraan, tali kasih sayang ya. Bahkan kata Nabi begitu kan, man arada an yus'ala fi rizqihi aw yus'ala fi rizqihi aw yus'ala fi atharihi falyasil rahimah. Ya, siapa yang ingin dipanjangkan umur dan diluaskan rezekinya, maka banyak-banyaklah silaturahim. Alhamdulillah. Tentu saja silaturahim ini kita juga ingin mendapatkan nanti banyak tambahan-tambahan ya, tazwid ya, baik berupa ilmu, thaqafah, wawasan, pengalaman ya, bahkan kita ingin menyerap metodologi yang telah diterapkan di Miftahul Ulum ini ya, tentunya ini sangat besar sekali ya. Sudah barang tentu ya, ini merupakan satu ya, kunjungan studi yang insya Allah akan sangat berharga buat kami ya, sesuai dalam menggali apa yang menjadi pengalaman ya, baik dan prestasi yang bidang dengan tahun untuk ini nanti bisa kita adopsi untuk di sekolah SDIT Al-Barkah khususnya. Ya, sebetulnya ya, kalau boleh dibilang apple to apple, Al-Barkah dan tahun dulu ini masih belum lah kita. Maksudnya Al-Barkah itu masih sedikit ya, mungkin di tahun dulu lebih dari segalanya, sarana, prasarana semua gitu. Tapi kami di Al-Barkah ini ya, mungkin kalau nanti datang ke tempat kami soalnya dulu jangan kaget ya, kita tuh istilahnya sekolah kecil bugil dah kita sebut ya, small class ya, small school ya. Ini bukan jurus tawar ini ya, tapi memang kita cuma pengen supaya dengan sarana yang ada, bagaimana tetap nilai prestasinya itu ya bisa menyamai insya Allah. Jadi itu yang menjadi tekad kita ya, karena ya istilahnya kami di Al-Barkah ini dan saya sebagai pimpinan yayasan itu yang pertama sih memang menerapkan prinsip ar-ridho ba'dal qadha ya kan. Jadi kita yang penting ridho dulu kepada Allah, apa yang telah Allah tetapkan buat kita ya. Allah tetapkan buat kita, buat Al-Barkah ini ya, sekolahnya juga memang small mungil gitu ya. Yang penting kita manfaatkan saja yang ada itu untuk meningkatkan prestasi. Nah, saya ingin memberikan gambaran profiling tentang Yayasan Al-Barkah, mungkin perlu saya sampaikan ya, bahwa yayasan kami ini memang ya, mendirikan SDIT Al-Barkah itu memang sudah cukup lumayan juga ya, mungkin hampir sama juga dengan MU kan ya, tahun 2000-an lah. Sebelumnya latar belakang sejarahnya itu sekolah kita itu MI, Ustaz Abdullah, Madrasah Ibtidaiyah. Ya, bahkan kita mulai dari tahun 80-an ya.
kiri, depan belakang, ya. Sehingga terjadilah fenomena ya, madrasah itu layak untuk walayah ya. Artinya kita mengalami dulu tuh murid rosok, kemudian ini segala macam, apa ini penyebabnya? Saya sweet, Bismillah, sudah kita tahu jadi SD. Nah, alhamdulillah itu, ya, terus bisa berjalan dan growth berkembang sampai sekarang ini. Nah, tentu saja kami tidak sendirian, yayasan di support teman-teman, ya, para guru, ibu guru, stakeholder kami terus ya, saling menyemangati dan alhamdulillah bisa terus berjalan sampai sekarang ini. Jadi kadang-kadang ya kami punya murid juga lintas kecamatan juga tuh dari karena kita perbatasan Jakarta ya, di Jakarta juga dan begitu. Nah, kami yayasan Al-Barkah ini memang sedang menjalankan pengembangan. Kita divisi, ada beberapa divisi yang kita kembangkan. Ya, yang kami bawa sekarang ini memang staffing kru dari SDIT. Nah, ada satu divisi pendidikan yang kita sedang kembangkan juga di Ustaz Abdullah, mohon doanya. Cuma ini bentuknya boarding SMP, sama juga pendekatannya SMP tahfiz dan bahasa Arab. Ya, lokasinya agak jauh memang. Itu ada di daerah Tenjolaya Bogor, Ciapus naik ke atas. Berawal dari ada tanah wakaf kita dikasih, akhirnya ya udah Bismillah kita kembangin juga. Ya, jadi baru berjalan juga di santrinya. Ya, alhamdulillah ada di sana memang konsentrasinya tahfiz. Capaian tahfiznya cukup lumayan juga anak-anak. Baru 20 orang nih saya punya santri di sana. Tapi karena memang hampir 24 jam ya drill program tahfiznya tuh capaian yang 30 juz juga sudah ada, 18 juz, 15 bawah terus ya. Ya, bahasa Arabnya juga jadi muhadatsah yaumiyahnya juga jalan, muhadharah dan sebagainya. Nah, itu yang SMP. Jadi Al-Barkah tidak punya SMP yang sekolah reguler ya, karena keterbatasan lahan dan sarana. Jadi Bismillah Allah takdirkan juga nih ada lokasi jalannya ya, kita berubah ada lahan wakaf kita kembangkan ya, ada di sana di Tenjolaya. Kalau kapan-kapan ke sana insya Allah ya, itu di daerah yang masih lahannya terbuka, kebetulan kita dapat rezeki lahan wakafnya itu ya ini terasering. Terasering itu apa ya? Mudah-mudah. Jadi memang lumayan tuh effort pembangunan tuh. Palingan turap-turap tuh udah harus dibuat ya. Jadi kalau view-nya dari pesantren kami itu ya alhamdulillah Yasmin kelihatan, Sentul kelihatan gitu. Dan ya tahun dulu kelihatan juga di dashboardnya. Dari ketinggian ya, alhamdulillah. Nah, jadi itu pengembangan divisi yang ada di yayasan. Nah, satu lagi memang kami tidak hanya sekolah ya, tapi juga kami ada satu divisi kita kebetulan juga menggarap jamaah umroh ya. Jadi kafilah Al-Barkah kita sebutnya. Ini istilahnya simbiosis saja nih, pendidikan, umroh, kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik secara bersamaan, insyaallah. Ya, jadi itu sekilas perkenalan mengenai profil Yayasan Al-Barkah. Tapi intinya kami datang kemari sekarang ingin memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk menggali, ya, apa yang dapat kami ambil, kami ketik, dan kami serap untuk tetap kami mengelola Al-Barkah, SDIT Al-Barkah. Jazakumullah khair ala husni dhiyafah. Ya, kami sangat senang sekali mendapatkan sambutan yang luar biasa. Bahkan jadi ribuh juga tadi, sambutannya sampai luar biasa gitu ya. Betul luar ekspektasi kami, dan ini alhamdulillah sangat senang sekali. Apalagi tadi Ustaz Haji Abdullah juga ngobrol-ngobrol, ternyata ya alhamdulillah nyambung juga ya Ustaz Abdullah ya. Nah, beliau ternyata masih famili dengan saya punya guru di pesantren seperti itu, almarhum Ustaz Haji Abdullah juga ya, KS namanya. Alhamdulillah. Jadi ya mudah-mudahan makin erat silaturahminya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian,
ini saja sebagai sambutan perkenalan ta'aruf dari kami mewakili Yayasan Al-Barkah. Sekali lagi terima kasih atas sambutannya. Terima kasih juga MC Raisul Barnamij, Masya Allah, Mumtaz Wais, tamam minta. Ini luar biasa, ini sangat inspirasi dia. Kecil dipakainya pakaian Arab gitu. Arab tampilannya. Baik, ini saya sampaikan. Kalau punya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu bi'il aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شكرا كثيرا على حسن ملاحظتكم واهتمامكم. Next, let's hear about Tahfiz learning activities. Presentation by Ustaz Gunawan Hamdi S.Akif. Please join us, Pak Hamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kami hormati Bapak Ketua Yayasan beserta wakil dan pengurus harian SDIT Yayasan Miftahul Ulum Ad-Diniyah. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran manajemen dan seluruh Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Sama-sama dihormati pula tamu yang kita pada hari ini, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Kiai dari SDIT Al-Barkah beserta Kepala Sekolah dan seluruh manajemen beserta Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, mudah-mudahan Allah meridai kita semua dan menjadikan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang sangat biasa membawa kebaikan. Bapak Ibu, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan secara singkat dan umum barangkali terkait tentang program tahfiz yang sebetulnya tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Kami dari kemarin sudah coba searching membaca dari SD Al-Barkah. Ini luar biasa sebetulnya. Mereka target lulusnya 3 juz pada di SD Al-Barkah ini. Apalagi saat tadi sampai ada yang 18 juz, 30 juz, 20 juz yang sudah menghafal di tingkat SMP. Ya, Masya Allah, luar biasa. Makanya kami rada cakung nih, malu, mohon izin dan mohon maaf barangkali yang kami sampaikan ini sudah diterapkan semua di SDIT Al-Barkah. Tapi mungkin ini sebagai bentuk penghargaan kami buat Bapak Ibu, sedikit kami sampaikan terkait apa yang kami lakukan di tempat yang sederhana ini untuk ananda kami. Baik, program Tahfizul Quran ini kami tidak baca secara keseluruhan. Yang jelas tujuan kami adalah membentuk generasi Qurani yang cinta Al-Quran, unggul dalam iman, ilmu dan amal. Oke, lanjut Pak Jadi. Oke, jadi terus Pak Juli. Oke, ini jadi kurang lebih seperti ini tujuan-tujuan kami di tahfiz ini Bapak Ibu. Boleh Pak Juli? Lanjut. Oke, ada 4 pilar pembentukan karakter yang kami coba tanamkan di Bapak Ibu guru beserta seluruh anak-anak di sini yang menjadikan mungkin kami nyaman dan juga berjalan dengan baik program Tahfizul Quran ini. Ada akhlak Qurani, kemudian guru berkompeten, bagaimana kami sinergi keluarga dan kontribusi nyata. Baik, boleh lanjut ke berikutnya. Oke, di sini kita mulai coba dari struktur program harian. Ada tadi murojaah bersama setiap pagi itu, jadi ada murojaah anak-anak digilir setiap kelasnya. Kemudian juga yang kedua ada hafalan baru. Murojaah pagi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama per kelas bagiannya di lapangan sholat tadi di bawah. Jadi sampai jam 8 anak-anak murojaah itu setiap hari, beda satu kelas. Ditambah dengan murojaah harian bersama Bapak Ibu guru wali kelas atas apa yang sudah mereka hafalkan. Jadi kami guru tahfiz tidak begitu fokus untuk murojaah karena harus mengejar target hafalan mereka. Tetapi sebelum kami memulai hafalan baru, kami mencoba untuk tes hafalan ananda yang sudah murojaah di kelas. Jadi hafalan-hafalan yang lalu kami coba untuk melakukan tes uji coba kepada anak-anak semuanya. Oke, jadi ada hafalan baru ananda. Bapak Ibu, sebelum lebih lanjut, program di kami ada 2 bagian untuk tahfizul Quran.
Yang satu kelas ABC, kami menyebutnya kelas umum. Kemudian yang kedua kelas D, itu kelas tahfiz. Yang dimana kelas tahfiz ini alhamdulillah sudah berjalan sekitar berjalan 5 tahun ini. Jadi gurunya ada 6 guru tahfiz di sini, satu kelas 1 guru tahfiz, pegang 4 kelas. Kelas A, B, C itu jadwalnya 2 kali dalam 1 pekan, dan itu 1 jam 1 jam. Kalau yang kelas unggulan tahfiz itu 5 kali jadwalnya di dalam seminggu, setiap hari 1 jam bersama Ananda kelas D, dengan target capaian kurang lebih sehari itu untuk kelas D 4 sampai maksimal 5 baris. Sehingga kalau kami memakai yang 15 baris, selama 3 hari kami menyelesaikan 1 halaman. Nanti di hari berikutnya kita pakai buat murajaah. Biasanya per 1 minggu kami dapat 1 halaman atau 1 halaman 5 baris misalkan. Jadi kelas D ini tiap hari, sehingga nanti di sini kami membuat targetnya untuk kelas D selama 6 tahun adalah 6 juz. Kalau yang kelas ABC targetnya adalah 2 juz. Di kelas 3 selesai juz 30, nanti kelas 4-nya sudah masuk juz 29. Sementara untuk kelas D 5 juz terakhir dan 1 juz pertama, 26 sampai 30 dan juz 1. Sehingga mereka alhamdulillah sekarang yang kelas 5 nih yang berjalan program tahfiznya, yang kelas D sudah memasuki 6 juz. Mudah-mudahan di kelas 6 nanti mereka udah genap 6 juz sehingga fokus untuk murajaah selama kurang lebih 1 semester. Jadi di semester pertama di kelas 6 mereka udah kelas 6 juz, semester kedua terakhir di kelas 6 mereka udah fokus untuk penguatan dan murajaah. Kurang lebih seperti itu. Baik, boleh lanjut. Untuk hafalan menggunakan kami metode talaki, sama seperti Bapak Ibu, kami bacakan berulang kali ayat-ayat yang panjang, barangkali kami dipotong menjadi beberapa bagian, dan itu terus kami ulang dan kami coba untuk memetakan beberapa anak-anak tersebut sehingga anak itu bisa terpetakan bahkan menjadi 2 sampai 3 kelompok berdasarkan kekuatan hafalan mereka. Ada level A, level B, dan level C. Kemudian untuk tahsinnya kami menggunakan metode iqra di sini. Walaupun beberapa guru di sini alhamdulillah juga sudah sakti daripada ada yang umi, ada yang baghdadi, ada yang tilawati, ada yang qiraati, bahkan dulu sempat di sini di Irak disatukan semua metodenya. Tapi kami juga tidak melepaskan iqra ini karena rasanya masih masuk dan masih alhamdulillah berhasil gitu. Baik, lanjut. Pendampingan dan penilaian kami membuat pemetaan tahunan di sini yang dimana 1 juz untuk kelas D itu kami buat per harinya berapa sehingga full selama 1 tahun habis 1 juz untuk targetnya. Kemudian ada kolaborasi orang tua guru dan guru. Ini kami buat untuk kelas D ada pendampingan khusus. Jadi kami walaupun tidak tinggal di sini tapi tetap mengontrol selama 24 jam. Nanti pulang sekolah anak-anak dibuat checklist grup tuh. Ada 24 anak checklist grup. Nanti yang udah murajaah hari ini langsung checklist di grup setiap hari. Nah itu kemudian juga ada feedback dan reward untuk Anda semuanya. Boleh lanjut. Pembinaan karakter Islami di sini kami menunjang kegiatan Al-Quran ini supaya mereka tidak hanya menghafal dan merasa bahwa Al-Quran itu sudah menjadi kepemilikan mereka. Bagaimana kami mencoba untuk menumbuhkan menghafal tanpa disuruh, murajaah tanpa diperintah, bahkan bagaimana mereka mengaji tanpa kita diminta. Maka kami mencoba beberapa program-program yang mungkin untuk menunjang hal itu. Yang pertama murajaah pagi, kemudian hajiku ini ada cinta Al-Quran jam 1 sampai dengan setengah 9, kurang lebih jam 7 sampai dengan setengah 9 barangkali setiap hari Jumat pagi di awal bulan. Minggu pertama di awal bulan. Jadi hajiku itu ada rangkaiannya. Nanti di sana ada murajaah secara menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada program imamu Iqra menuju Al-Quran, itu di kelas 1 anak-anak harus selesai Iqra'nya sampai kelas 6. Nanti kalau nggak selesai kita kejar lagi di kelas 2 sehingga di kelas 6 anak-anak walaupun berada di kelas ABC minimal target sederhana kami di SDT dulu adalah mereka keluar fasih membaca Al-Quran. Mudah-mudahan itu tercapai. Kemudian yang untuk berikutnya ada program BPU untuk kelas 6 menunjang daripada kedekatan mereka bersama Al-Quran. Yang terakhir ada ekskul tahfiz ekstrakurikuler baik tahsin maupun tahfiz. Baik, boleh lanjut.
Oke, untuk kegiatan tahunan kita di sini ada dua yang kegiatan besar, ada camp Quran yang kita laksanakan 1 kali setahun dan itu bisa sampai 300 peserta. Kita biasanya kadang kemah pakai tenda, kadang villa camp Quran, kadang di luar. Itu kita lakukan 2 hari 1 malam dan itu kita full agenda semua ada dengan berbagai macam kegiatan. Kemudian agenda tahunan juga yang tidak kalah ramai. Ini kemarin kami baru selesai, baru hari Sabtu 31 Agustus kemarin kami di 31 Januari kemarin 2026. Oke, kami baru selesai hari Sabtu kemarin di Gedung Menara 165 SQ Jakarta Selatan. Tercatat sekitar 307 peserta untuk wisuda yang lulus tahun ini dari sekitar 600 atau 700 siswa SDT tahun dulu. Yang itu ada wisuda di 30, ada 29, ada 28, ada 27 juga. Kami wisuda dan alhamdulillah dihadiri dengan Ananda Aisyah. Ya, setiap tahun kami coba mengundang anak-anak hafiz Indonesia yang barangkali bisa menjadi motivasi buat Ananda semua. Oke, mungkin ini cukup untuk secara umum. Pak Juni boleh ke file board-nya. Barangkali kami coba sedikit tunjukin yang bagian board. Iya, yang pemetaan. Oke, ini untuk pemetaannya kami buat tiap tahun. Tiap tahun ini selama 1 tahun full. Ini untuk kelas ABC. Kalau targetnya misalkan mereka adalah juz 30 atau juz 29, kami buat setiap harinya dengan beserta ayat-ayatnya. Nanti kalau ada yang kurang, setiap hari kami selesai ngajar, kami checklist, kami silang, kami kurangi, kami tambahin. Jadi itu kami bawa masing-masing. Ini disertai sama absen anak-anak. Jadi absen kami mencatat, ibu guru juga mencatat. Kalau yang kelas D juga ada Pak Judi yang kelas D. Yang kelas D juga kami buat sama seperti ini. Ini 1 juz berarti 1 tahun. Jadi 1 tahun ini kami harus habis. Dan biasanya kami menyisakan 2 bulan atau 3 bulan di akhir tahun untuk proses murajaah yang 1 juz. Gitu. Kemudian yang terakhir Pak Judi ada murajaah motor. Nah biasanya ketika kami libur, selain di grup kami untuk murajaah juga kami membuat mutabaah anak-anak selama liburan. Nanti misalkan hari Senin selama liburan ini di rumah 2 minggu, kami suruh checklist itu ada. Di samping itu kami ingatkan juga di layar HP ayat Buddha setiap malam. Jadi mungkin barangkali di sini kami tidak sampai 24 jam bersama anak-anak, tapi insya Allah kami tetap mengkoordinir hafalan anak-anak sehingga alhamdulillah pada tahun ini mudah-mudahan akan lahir anak-anak dari kelas 5 yang program tahfiz unggulan menghafal dengan target kami 6 juz pada tahun ini, dan untuk kelas ABC mendapatkan 2 juz selama 6 tahun. Barangkali mohon izin Bapak Ibu kalau penyampaian kami ini kurang dan tidak sangat jauh dari tentunya dari harapan dan kesempurnaan yang diharapkan Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan ini memberikan gambaran dan kita bisa bertukar berbagi ilmu untuk SDIT Al-Barakah. Barangkali nanti ada sesi tanya jawab, ngobrol dan sebagainya bisa nanti setelah sesi acara ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your presentation, Ustaz Hamdi. Alhamdulillah, thank you so much. Especially to our guests from SDIT Al-Barakah who have come all the way to visit our beloved school. We are very happy and honored to see the enthusiasm and participation. We hope this event can provide benefits for all of us. Hopefully, we can meet again in another event. We apologize if there are any mistakes. After this, we can continue to our next agenda, which is visit around the school facilities. Thank you for your attention. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim.